Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita sudah tambah dinding geser, tambah shear wall. Nah, sekarang kita lanjut untuk analisis statik ekivalennya. Cuma sebelum sampai situ, kita perbaiki dulu apa yang sudah kita hitung karena ada penambahan dinding geser. Yang pertama itu ada di komponen massa ini. Nah, otomatis kan di sini kita perlu nambah shear wall ya. Misal kita tambah di atas ini. Nah, kita tambah aja shear wall. Kodenya kan SW ya. Mungkin kita copy aja nih. Misal H ini kita ganti jadi tebalnya ya. Tebalnya kan 300 mili. Lebarnya kan 7,2 meter ya. Yang ini. Tujuh koma dua, ini juga 7,2. Nah, ini ada yang 3,6. Jadi kalau kita total kan 7,2 juga ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya jadinya. Kita isi 6 unitnya. Terus L-nya ini tinggi antar tingkatnya aja kita pakai ya. Jadi 4000 mili. Karena kita hitung per tingkat nih. Nah, volumenya tinggal kita formulasikan sama ya. Terus berat volume beton bertulang juga. Masanya tinggal kita kali juga. Jadi volume kali berat volume dikali jumlah unitnya. Nah, kemudian kita hapus balok bordesnya ya. Karena kan kita kurangi. Balok bordesnya itu udah nggak ada lagi. Kita hapus aja. Terus sama B1 itu kita hilangkan ya. Berarti ada 1, ada 2, 1 lantai, ada 2, kita hilangkan. Sisa 35, 3 ya sama ini ya. Berarti sisa 34. Terus B2-nya ada 1, 2, 3. Nah, digabung ini kan jadi 3 ya, 1, 2, 3 ya. Jadi sisa 30. Nah, di masa bangunan tinggal kita tambah nih. SW ya. Jadi ambil di sini. Tarik ke sini. Nah, terus ini di C. Nah, oke, terus kita coba ambil masa bangunan dari ITEPS. So, kita taruh di sini dari ITEPS. Caranya sama ya, kita ke tables dalam posisi liran, ke model definition, terus ke summary by story. Mungkin ini kita jumlah di sini ya. Terus ini kita geser ke sini berarti. Nah, sudah oke ya, di bawah 5%, jadi udah bisa kita ambil sebagai masa bangunan yang dari ITEPS. Oke, setelah kita perbaiki masa bangunan kita, terus kita ke analisis statik ekivalen ya. Nah, oh ya, masa tadi kita bisa ambil, nanti aja ya sekalian. Oke, yang pertama itu kita menentukan koefisien respon seismik. Nah, itu ada di SNI 1726 ya. Penentuan koefisien seismik. Sebentar kita cari. Nah, ini. Jadi, untuk menghitung gaya geser dasar seismik dengan prosedur gaya lateral ekivalen atau statik ekivalen, itu bisa dihitung dengan persamaan CS dikali W, di mana CS-nya ini atau koefisien seismiknya ini dihitung berdasarkan rumus ini. Nah, jadi kita input di dalam Excel kita, ya, berdasarkan nilai SDS, R, dan IE yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, kemudian ada batas atas yang disyaratkan oleh SNI untuk T kurang dari TL. Ini kasus kita ya, karena T yang kita pakai kan 1,087, TL kita itu
16 detik. Berarti kan kurang dari TL ya T kita. Berarti kita pakai batas atasnya yang ini. Nah, itu yang kita masukin di persamaan di Excel. Ini udah kita bagi dua dengan arah X dan arah Y ya. Kita sesuaikan berdasarkan periode yang kita pakai juga, arah X dan arah Y. Nah, itu kita perlu catat ya, bahwa di SNI itu keterangannya adalah tidak perlu. Jadi nilai CS itu tidak perlu melebihi. Artinya batas atas ini tidak mutlak harus digunakan ya, karena tidak dikatakan harus. Nah, ini kita highlight dulu, nanti akan kita bahas. Kemudian ada batas bawah juga. Batas bawahnya itu ada di sini. CS harus tidak kurang dari. Nah, ini kita highlight nih, kata harus nih. Kata harus tidak kurang dari nilai ini 0,044 SDS kali IE, dan nilainya itu harus lebih besar dari 0,01. Nah, ada tambahan buat teman-teman yang nanti nilai S1-nya itu sama dengan atau lebih dari 0,6 G, maka batas bawahnya juga harus ditambah, yaitu 0,5 S1 per R per IE. Nah, jadi untuk yang nilai S1-nya kurang dari 0,6 G, persamaan ini nggak perlu disertakan ya, kita cukup sampai sini aja untuk penentuan batas bawahnya. Nah, untuk menentukan CS, ya CS yang kita gunakan dari nilai pendekatan, nilai batas maksimum, sama nilai batas minimum, atau batas atas dan batas bawah. Yang mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah yang paling rasional. Misalnya, kalau CS-nya itu lebih besar dari CS max, maka kita pakai CS max. Sama seperti penentuan periode kemarin. Nah, tapi kalau CS-nya kurang dari CS min, kita pakainya CS min. Kalau CS-nya ada di antara CS max dan CS min, kita pakainya CS yang kita hitung itu. Nah, cuma perlu di-highlight bahwa CS max itu tidak mutlak dijadikan batasan atas, karena keterangannya itu hanya tidak perlu ya, bukan harus ya, bukan harus tidak melebihi gitu kan, nggak begitu. Jadi kita bisa bilang bahwa CS max itu boleh diabaikan. Ya, jadi pada pemilihan itu kita bisa langsung mempertimbangkan CS dan CS min aja. Nah, ternyata dalam beberapa kasus memang di ITAPS itu terkadang mempertimbangkan CS max, terkadang tidak gitu. Tergantung, ya ada beberapa kasus yang memang sampai saat ini belum tak dalami lagi tipikal kasus-kasusnya ya, tergantung jenis bangunan, jenis tanahnya, belum tak lihat lagi. Cuma memang ada pertimbangan dari ITAPS-nya itu untuk tidak menyatakan CS max sebagai batasannya. Nah, itulah nanti yang kita jadikan acuan, bahwa untuk perhitungan gaya geser dasar CS kali W tadi, kita nggak semata-mata ngambil dari CS pakai, tapi kadang kita memang harus mengabaikan CS max-nya, jadi kita langsung ngambil dari CS yang pendekatan gitu ya. Nah, kita sudah dapat nih nilai CS-nya. Sekarang kita hitung masa bangunan atau berat seismik efektif. Di SNI itu berat seismik efektif itu ada diatur ya, seperti yang kita bahas waktu penentuan masa bangunan. Jadi seluruh beban mati dan tambahan 25% beban hidup pada daerah penyimpanan, dengan catatan tidak lebih dari 5% ya. Nah, kalau lebih dari 5% ini baru disertakan. Kalau kurang ya tidak perlu disertakan 25% beban hidupnya yang di daerah penyimpanan. Jadi kita bisa ngambil dari ITAPS tadi, mass summary by story, kita ambil hanya dari story 1 sampai story 10 ya, per lantainya ya. Kita taruh di sebelah kanan sini, kita paste. Nanti otomatis akan link ke sini jumlahnya, dan di convert ke kilonewton gitu ya. Nah, untuk perhitungan gaya geser dasarnya yang metode statik dengan perhitungan manual kita sesuai SNI CS kali W rumusnya ya. Nah, cuma di sini kita coba dulu CS-nya tidak mempertimbangkan CS max. Nilainya adalah 15.314 kilonewton ya, baik arah X maupun arah Y. Kenapa bisa sama? Karena periode yang dipakai kebetulan sama gitu ya. Nah, lanjut, kita bisa juga menghitung analisis statik ekivalen ini untuk menghitung gaya geser dasarnya menggunakan ITAPS. Ya, program di ITAPS ini bisa. Kita coba, kita jadikan pembanding dulu ya, sebelum kita jadikan acuan. Kita coba dengan cara kita define dulu load pattern. Terus kita ganti nama loadnya misal EX untuk yang arah X. Dan kita kasih kode ini untuk ILF ya. Nanti kan kita mau juga ada EX yang pakai metode MRSA ya, spectrum response. Jadi kita kasih kode ini ELF, atau biasa disebut EX static gitu, kadang disebutnya bisa. Nah, type-nya kita pilih yang seismic. Terus auto lateral load-nya kita ngacu ke ASCE 716 sesuai dengan acuan yang dipakai di SNI 1726/2019. Oke, terus kita pilih add new load. Kemudian kita tambah lagi untuk yang EY ya.
sekalian, masih sama, cuma kita ganti namanya, kita add new load lagi. Nah, karena di sini nggak bisa add copy ya, jadi kita harus edit satu-satu. Kemudian di bagian EX yang static ini, ELF ini, kita modify lateral load-nya. Nah, kita pertama hilangkan centang yang arah Y ya, karena kita hanya ingin melihat perilakunya atau gaya geser dasarnya yang arah X. Nah, kenapa di sini harus ditambah eccentricity dan minus eccentricity sebesar 5% atau 0,05? Karena nanti kita akan mengecek ketidakberaturan menggunakan metode static equivalent ini atau ELF ini, di mana untuk mengecek ketidakberaturan itu harus menyertakan eksentrisitas sebesar 5%. Kita lihat ya. Nah, di sini nih. Dihitung termasuk torsi tak terduga. Nah, torsi tak terduga itu kan menyertakan 5% ya, offset dari pusat masanya. Atau eksentrisitasnya lah. Bahasanya torsi tak terduga. Kita coba cari pasalnya. Nah, ini sebesar 5% ya. Jadi kita sertakan 5% di sini. Itu alasannya. Kemudian time period kita pakai yang sesuai dari SNI juga, penentuan periode. Nah, penentuan periode kita CT dan X-nya kan karena ada dinding geser jadinya pakai yang ini ya, 0,0488 dan 0,75. Nah, tapi di sini diitap satuannya dalam feet. Jadi kita pakai yang paling bawah aja karena di sini dia sudah ngurut sesuai tabelnya. Ya. Kita ambil yang paling bawah. Story range-nya dari base sampai story 10, oke. Nah, di sini kita isi parameter kita. Kita kembali ke Excel. Kita ke atas ya, SS-nya kita copy, isi di sini. S1-nya kita isi di sini. TL-nya itu 16 detik. Kelas situsnya ini site class ya. Kelas situs itu SD atau D kalau di ITAPS-nya. Hati-hati, disesuaikan ya. Nah, kita bisa cek nih FA, FV sama SDS dan SD1-nya. Harusnya itu udah sama dengan nilai yang kita hitung manual. Kita cek ya. FA-nya 1,08, oke. FV-nya 1,84, oke. SDS-nya 0,74, oke. SD1-nya 0,56, oke juga. Berarti hitungan kita manual udah benar sesuai dengan kalkulasi yang di ITAPS juga ya. Nah, kemudian koefisien faktor, modifikasi faktornya kita isi ya. IE-nya 1, ini 1, R-nya 7, ini kita isi 7, Omega-nya 2,5, CD-nya 5,5, oke. Kita klik OK di sini. Terus yang EY sama, kita isinya sama. Hanya bedanya di direction and eccentricity-nya yang kita centang yang arah Y. Ini periodnya sama, story base to story 10. Nah, SS-nya ini kita isi lagi, kita isi ulang. Karena nggak bisa add copy ya, jadi kita isi manual. Oke, kalau udah kita klik OK, terus kita klik OK lagi. Nah, terus kita ke analyze set load case to run. Kita misal mau run EX sama EY-nya aja ya. Modalnya misal kita nggak usah run. Atau mau di run nggak apa-apa sekalian. Biar nanti bisa cek periodenya sekalian setelah running. Nah, kita run yang kita butuhin aja ya. EX, EY sama modal ya, kita run. Oke, kalau sudah di run ya, kita untuk melihat gaya geser dasarnya, karena kita tadi hanya menghitung sampai gaya geser dasar dulu ya. Kita ke bagian ini, analysis result, structure output, base reaction, kita show table. Nah, misal kita pilih yang step 1 aja ya. Step 1, apply filter ya. Jadi ini pilih sama dengan 1, apply filter. Nah, di sini kelihatan nih, gaya geser dasar bangunan kita nih. Kita bisa copy ya. Yang arah X misalnya, EX berarti FX ya. Nah, ini minusnya dihilangin ya, karena kan dia hanya menunjukkan arah aja minusnya ini. Terus ini kita paste lagi yang arah Y. Oke, nah ternyata sama ya hasilnya. Yang dari ITAPS maupun yang perhitungan manual. Ternyata yang perhitungan manual tadi kita tidak mempertimbangkan CS max dalam pengambilan keputusan untuk memilih koefisien respons seismiknya, itu udah tepat. Ternyata ITAPS juga tidak mempertimbangkan CS max untuk kasus ini. Nah, untuk kasus teman-teman itu dicek ya, apakah mempertimbangkan CS max atau tidak. Kalau mempertimbangkan CS max, maka ini digeser ke CS pakai gitu ya. Geser ke sini. Nah, tapi kalau tidak mempertimbangkan CS max, diambillah yang terkecil antara CS atau CS min.
Nah, gitu ya. Nah, ternyata ini tidak mempertimbangkan CS max, maka hasilnya sama persis ternyata. Sampai komanya sama persis. Gitu. Oke, berarti kita bisa jadiin gaya geser yang dihitung oleh ITAPS ini sebagai acuan kita ya, untuk mempertimbangkan nanti simpangannya lah, driftnya lah, untuk mengecek P deltanya lah, kita bisa pertimbangkan. Nah, itu dulu kira-kira ya untuk analisis statik ekivalen. Kita sampai gaya geser dasar dulu. Sebenarnya untuk statik ekivalen ini kita hitung sampai ke tahapan, sebentar. Nah, ini kita hitung sampai ke ngecek simpangan. Terus lanjut lagi ngecek P delta, pengaruh P delta. Tapi nanti dulu kita terpaksa potong di tengah jalan karena kita harus mengecek yang namanya ketidakberaturan horizontal dan ketidakberaturan vertikal. Nah, ini kita ngeceknya dengan gaya gempa statik aja, dengan ILF aja. Nah, kita nanti bahas di video terpisah. Untuk video ini cukup dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.